Barai Pandiastra Jingga, kali ini kita akan membahas tentang biji kopi lanang atau bahasa internasionalnya disebut dengan piberry. Ada juga yang menyebutnya dengan single bean, biji tunggal atau kopi janda. Tapi sebelumnya, tolong di-subscribe dulu channel Pandiastra Jingga, like dan komen supaya bisa terus memberikan informasi, edukasi dan hiburan bagi barai semua. Dulur-dulur nyara rumput urang ngopi. Kopi lanang atau bahasa dagang internasionalnya disebut dengan kopi piberry atau single bean atau kopi janda adalah kopi pasca panen yang mengalami kelainan pada batangnya. Pada saat pertumbuhannya, mereka itu mengalami ketidakseimbangan. Meski terlihat tidak normal, biji kopi lanang tidak serta-merta berarti cacat atau tak layak konsumsi. Sebaliknya, kopi lanang ini justru mempunyai keistimewaan tersendiri untuk dinikmati. Pertama-tama, bentuk daripada kopi lanang ini bentuknya lebih bulat, lonjong, dan agak memanjang, atau lebih tepatnya seperti biji kacang. Bentukannya ini sudah biasa dan sudah diidentifikasi pada saat pemetikan, dan biasanya para petani sudah mulai memisahkan pada saat proses sortir. Pada saat pemetikan, biasanya buahnya itu lebih kecil dari buah kopi biasa. Apabila kulit kopi dari pohon yang sama dikupas, ada dua kemungkinan. Pertama, satu biji kopi lanang atau monokotil. Yang kedua, bisa jadi dua biji kopi pada umumnya atau dikotil. Bedanya, biji kopi lanang ini bentuknya lebih bulat dan melonjong seperti kacang dan cenderung utuh tanpa terbelah. Bentuk ini tentu berbeda dengan bentuk kopi pada umumnya yang pipi pada satu bagian dan lebih cembung pada bagian yang lainnya, seperti biji kacang yang terbelah. Mengapa kopi lanang bisa disebut dengan kopi Adamali dan apa sebabnya? Menurut Badan Penelitian Tanaman Industri dan Litbang Kementerian Pertanian, ada dua penyebab. Satu, tidak optimalnya penyerbukan putik bunga. Yang kedua, adanya malnutrisi atau ketidakseimbangan distribusi zat makanan pada saat pembuahan. Yang ketiga, pertumbuhan kopi sudah di atas 10 tahun, sehingga kemampuan penyerbukan kopi ini sudah menurun. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah kelainan daripada genetika. Dan khusus untuk kopi gayo, biasanya di daerah Indonesia itu semakin tinggi permukaan tanah ataupun lahan kopi, biasanya semakin tinggi juga buah kopi lanang ini yang dihasilkan. Sampai titik ini sudah diketahui bahwa kopi lanang merupakan suatu proses kopi alami. Jadi jangan berpikir kalau kopi lanang ini berasal dari satu spesies, mau itu Arabica, Robusta, ataupun yang lainnya. Semuanya memungkinkan adanya kandungan biji kopi lanang ini. Hanya saja jumlah kopi lanang yang dihasilkan dalam satu kali panen lebih sedikit. Dalam sekali panen seri kopi, biasanya jumlah kopi lanang hanya berkisar antara 5 sampai 10% saja dalam setiap kilogramnya. Atau misalkan dalam 1 kilogram kira-kira mendapat 0,5 ons kopi lanang, tinggal dikalikan aja dalam setiap kali kilogram itu berkisar di antara paling banyak ya 0,5 ons saja. Kopi lanang ini bisa memiliki harga lebih mahal. Meski namanya belum sama konang dengan kopi single origin, tapi kopi lanang ini masih bisa bersaing di pasar. Kopi lanang ini jika sudah disangrai bisa memiliki harga relatif lebih mahal, yakni berkisar di antara 250 sampai 300 ribu per kilogramnya.
Kopi ini dibanderol lebih mahal karena proses penelitiannya yang lebih teliti, lama, dan makan waktu ketimbang dengan biji kopi biasa. Angka ini pun berada di atas standar kopi biasa yang berkisar antara 100 hingga 200 ribu per kilogram. Harga kopi lanang juga menyesuaikan dengan jenis kopinya, antara Arabica dengan Robusta bisa berbeda tentunya. Menariknya, kopi lanang ini sangat menarik karena harganya bisa mencapai 1 juta. Itu pun kalau biji kopi lanang ini melalui proses pencernaan luwak liar atau dicari di hutan-hutan di sekitar perkebunan kopi. Jika ingin harga murah, mungkin bisa menyayari kopi lanang luwak kandang. Lantas, apakah kualitas kopi lanang ini lebih baik dari kopi biasa? Tentu saja ini relatif. Yang pasti, soal aroma dan rasa tergantung daripada selera masing-masing. Namun beberapa penikmat kopi menyebut bahwa kopi lanang ini mempunyai cita rasa yang khas, lebih lembut, teksturnya padat, dan bentuknya seperti mirip-mirip luwak lah. Dan kafeinnya lebih tinggi, sekitar 2,1% dari kopi biasa. Dan menurut anggapan di beberapa daerah di Indonesia, bisa meningkatkan daya stamina alat vital pria. Percaya atau tidak, itu tergantung Anda sendiri sebagai penikmat dan yang merasakannya. Demikianlah informasi tentang kopi lanang, bean berry, single bean atau kopi janda. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa tolong di subscribe, komen, dan like supaya terus channel ini bisa bertahan dan memberikan edukasi, informasi, dan hiburan bagi baraya semua.